Baik adik-adik, jadi di sini saya akan kembali menjelaskan terkait eh, perkuliahan SMP untuk topik penulisan proposal penelitian ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang bab 1 penulisan latar belakang. Itu saya langsung loncat dulu untuk bab 3 karena ini yang lebih penting dalam penelitian karena terkait dengan metode pengambilan eh, data nanti bisa Anda penelitian. Nah, apa-apa saja yang perlu Anda persiapkan gitu, kurang lebih di sini mungkin di dalam metode penelitian ini yang harus ada itu adalah tempat ya tentunya dan waktu penelitian. Ini untuk yang 3.1 ya. Jadi eh, sebelum kita masuk ke sini ya, sebelum kita masuk ke sini ini harus ada deskripsinya terlebih dahulu ya, harus ada deskripsi yang artinya memberikan statement sebagai kalimat pembuka. Misalnya di sini katakanlah eh, apa namanya, saya meneliti di Tanah Lot misalnya, Tanah Lot Tabanan ya. Tanah Lot Tabanan, Tabanan Bali. Nah, setelah saya meneliti di sana, saya berikan deskripsi dulu bahwasanya saya melakukan penelitian di Tanah Lot. Yang kedua, alasan saya memilih Tanah Lot itu karena apa? Karena menjadi salah satu DTW atau daya tarik wisata yang paling pertama misalnya, ya paling pertama dibuka pasca border ya, border atau penerbangan tahun di awal setelah pandemi, setelah pandemi reda misalnya atau berkurang. Jadi saya memilih DTW Tanah Lot ya, DTW Tanah Lot ini karena DTW Tanah Lot ini menjadi salah satu DTW yang paling pertama diberikan izin untuk beroperasi oleh pemerintah misalnya dan Kementerian Pariwisata terkait, sehingga saya memilih DTW Tanah Lot ini sebagai penelitian. Misalnya Anda upayakan atau Anda berikan statement atau alasan kenapa Anda memilih lokasi itu. Jadi statementnya lebih konkret, harus lebih nyata. Nah, untuk waktu penelitian misalnya waktu penelitian di sini ya, waktu penelitian ini lebih tepatnya Anda berupaya untuk memberikan gambaran kapan sebenarnya waktu itu, kapan Anda melakukan penelitian. Misalnya Anda seminar mungkin bulan November atau Desember akhir misalnya, atau pada Januari awal tahun depan misalnya, Januari 2022 misalnya, Januari 2022 Anda sudah disetujui proposal dan Anda akan melakukan penelitian kurang lebih selama 6 bulan ya, dalam satu semester misalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei ya, sampai bulan Mei atau Juni mungkin ya. Ini rentan waktu Anda penelitian dari Januari ya, dari Januari sampai dengan Mei atau Juni 2022. Anda berikan gambaran. Jadi rencana penelitian Anda dilakukan pada bulan itu. Nah, ini berupa deskripsi ya, ini berupa deskripsi untuk kalimat bagian ini. Silakan Anda berikan deskripsi atau statement yang konkret dan akademis ya tentunya. Nah, selanjutnya
baru nih kita bahas tentang tempat penelitiannya secara lebih spesifik. Misal yang Anda pilih misalnya Tanah Lot ya, Tanah Lot. Ini letaknya di mana ya, atau posisinya dia di mana, alamat lengkap semua. Anda tulis secara lengkap sini alamatnya. Lalu Anda estimasikan misalnya dari pusat kota atau dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Ngurah Rai. Ini perlu waktu berapa jam? Ya, perlu waktu berapa jam untuk sampai ke Tanah Lot? Baik sini. Ya, itu bisa Anda utarakan. Dan juga Anda juga bisa berikan sedikit gambaran berupa peta atau peta istilahnya Google Map lah. Dari bandara itu menuju ke menuju ke Tanah Lot itu perlu jarak tempuh berapa lama misalnya. Jaraknya berapa dan waktu tempuhnya berapa lama. Ya, waktu tempuhnya berapa lama? Jam. Nah, ini bisa Anda berikan secara lengkap lewat screenshot Google Map. Jadi startnya dari bandara atau pusat kota silahkan. Butuh waktu berapa lama dan berapa jauh untuk capai Tanah Lot. Nah, untuk lokasi penelitian. Boleh kalau Anda ingin memulai dari kampus misalnya boleh, sehingga membaca lebih konkret. Selanjutnya adalah waktu penelitian. Nah, waktu penelitian itu sebaiknya Anda gambarkan dalam bentuk tabel. Saya tulis di sini ya. Sini aja. Ini saya sisihkan dulu. Nah, berupa tabel ini nanti gambarannya lebih tepatnya ya ini tadi, Anda harus mengacu ke bulan itu tadi, bulan dari Januari misalnya sampai dengan Mei misalnya. Ya. Di misal oke. Ini nama kegiatan Anda. Nama kegiatan. Apa saja misalnya observasi misalnya. Terus penyusunan proposal sampai dengan akhir sidang. Ya, ini kita mulai dengan tanggal ini Januari, ini Februari, ini Maret, April, Mei, nah seperti itu. Ini udah tahun 2022 misalnya. Nah, ini misalnya kegiatan observasi yang Anda lakukan di bulan apa misalnya? Di bulan Januari. Oke. Januari observasi sampai dengan Februari silakan. Nah, sekarang penyusunan proposal sudah Anda mulai sejak bulan apa misalnya? Anda bisa asir Januari sampai Februari. Ya, oke, proposal. Sidang Anda itu lakukan pada bulan, misalnya Anda lakukan pada bulan apa? Misalnya Anda lakukan pada bulan Mei sampai Juni misalnya. Nah, silakan. Nah, susunlah judul sedetail ini. Jadwal sedetail ini. Jadi Anda akan lebih termotivasi atau kita di sini akan dapat memantau sesuai nggak, fit and proper nggak jadwal dengan kegiatan penelitian atau pelaksanaan penelitiannya gitu. Jangan-jangan nanti Anda awalnya ceritanya bulan Mei misalnya 2022, nanti malah Desember 2022 Anda sidang gitu, atau nanti ke baru penelitiannya, itu kan nggak sesuai nanti. Jadi Anda bisa dirubah judulnya seperti itu ya, atau Anda ganti judul dan ganti pembimbing gitu. Jadi ini harus fit and proper. Pastikan dulu kegiatan penelitiannya, proposalnya, pastikan estimasinya, kendala-kendala yang harus terukur semua, sehingga
ini dapat dikerjakan tepat waktu, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir dulu ini, saya mau masuk kepada definisi operasional variabel. Ya. Nah, kalau di penelitian kuantitatif itu ini definisi operasional variabel ini mungkin sangat diperlukan. Apa yang dimaksud dengan definisi operasional variabel? Kita adalah sebuah atau variabel-variabel atau sesuatu yang ingin kita ukur dan kita definisikan dia dulu. Kita berikan dulu pemaknaan. Apa yang ingin kita ukur? Sesuatu yang ingin kita ukur. Jadinya dia bersifat empiris, dapat kita lihat, dapat kita rasakan, itu sehingga kita dapat ukur. Misalnya manusia jelas. Definisinya ya makhluk ciptaan Tuhan. Gitu. Sekarang indikatornya banyak, manusia ada rambut, ada mata, ada hidung, ada tangan, ada kaki, ada jenis kelamin dan macam-macam. Itu indikator pembentuk manusia. Dan masih banyak lagi. Ada sel, ada organ, ada sistem jaringan, semua itu. Itu disebut indikator yang membentuk manusia. Ya, variabelnya manusia misalnya. Definisinya ya makhluk ciptaan Tuhan, indikator ya dari sel sampai ke rambut, itu indikator yang membentuk manusia misalnya. Nah, skalanya apa? Skalanya misalnya skala itu ada tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama itu masih ingat ya, nominal. Ya, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Nah, ada 4 jenis skala. Dibaca dulu atau diingat dulu, apa disebut dengan nominal? Apa yang dimaksud dengan ordinal, interval, dan rasio? Misal, kalau dia bermakna berbeda, namun tidak ada dominasi nilai di sana, artinya ada jenis kelamin, misalnya laki-laki dan perempuan. Ini jelas kita tidak melakukan diskriminasi di sini atau disparitas gender. Hanya ingin membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan angka, misalnya angka 1 dan angka 2 atau angka 0 dan angka 1. Berarti kita hanya membedakan laki-laki ya berdasarkan angka ini. Ya, nanti ini disebut dengan nominal. Kenapa dibedakan? Karena ini yang nanti merepresentasikan nilai di dalam analisis statistik. Nah, kalau ordinal, dia memberikan perbedaan antara 1 dan 2. Misal, ranking 1 dan ranking 2. Misalnya. Ranking 1 lebih bagus dari ranking 2. Artinya selain berbeda, dia juga punya tingkatan. Gitu. Misalnya pendidikan pendidikan SD dan SMA. Kita beri nilai 1 dan 2 atau 1 dan 3. Ini membedakan nggak? Membedakan, tapi dia punya tingkatan. Artinya SMA lebih bagus dari SD itu misalnya. Artinya kalau kita klasifikasikan dia sebagai ordinal, kalau kita klasifikasikan dia pembeda dan juga punya tingkatan, kita masukkan dia ke dalam ordinal. Artinya kalau data itu hanya ingin sebatas membedakan, dia termasuk nominal. Misal jenis pekerjaan misalnya. Nah, tapi kalau dia naik satu tingkat, dia membedakan, selain membedakan juga bermakna lebih baik dan lebih jelek, itu artinya ordinal. Nah, kalau interval ini angka yang memiliki klasifikasi rentan gitu. Misalnya 1 sampai 2, 1 sampai 2 itu bermakna apa namanya baik gitu misalnya. Dan 3 sampai 4 bermakna sangat baik.
Nah, itu kita golongkan dia sebagai interval. Nah, terakhir yang rasio ini, rasio itu kita klasifikasikan dia ini data atau data real ya, data real atau angka real, bukan dibuat-buat. Kalau ini kan dibuat nih. Kalau laki-laki, perempuan itu dibuat. Atau kita istilahnya mungkin di kita berikan label yang berbeda lah gitu. Jadi mengkategorikan sesuatu dengan angka. Tapi kalau misalnya eh, angka itu memang misalnya nilai ujian atau juara atau umur lah, umur bayi gitu misalnya, atau umur lama lama eh, tinggal wisatawan gitu. Ada yang 1 tahun, gitu kan? Ada yang 5 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 3 tahun. Nah ini memang faktanya ya segini, tidak ada membedakan. Artinya kalau misalnya 1 tahun itu artinya L gitu enggak, atau L sama dengan 1 tahun itu enggak, kita nggak bisa balik seperti itu. Jadi kalau memang dia 1 tahun, ya 1 tahun. Kalau nilainya memang 80, ujiannya ya 80, tidak ada pemaknaan yang lain misalnya. Itu namanya data rasio. Nah sekarang kita sampai kepada ini ya, definisi operasional variabel. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini merepresentasikan apa yang Anda ukur. Misal nih, dalam sebuah penelitian si Jamal misalnya, kembali lagi sama si Jamal, itu dia ingin mengukur misalnya katakanlah apa ya, mungkin persepsi ya, persepsi wisatawan gitu. Karena ini ngambil di Tanah Lot terhadap pelaksanaan sanaan CHSE itu ya, artinya kebersihan, clean, kesehatan, healthy, terus keselamatan, safe, and environment, kelestarian lingkungan ya. Jadi dia ingin mengukur ini di mana misalnya di Tanah Laut, di DTW Tanah Laut. Jelas bahwa yang ingin dia ukur adalah CHSE ini, penerapannya atau pelaksanaannya lah. Dengan siapa dia mengukurnya? Dengan wisatawan. Artinya, cara logika kita lihat di sini bahwa dia si Jamal ini ya ingin tahu persepsi wisatawan yang datang ke Tanah Lot, bagaimana sih penerapan CHSE-nya di sana. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya ada nanti wisatawan dan CHSE, persepsinya mereka. Nah, sekarang kita saya perbesar sedikit. Sekarang apa namanya? Kita buat sekarang. Jadi ada berapa ya? Kita anggap dua variabel ya, yaitu yang pertama ada satu misalnya satu misalnya wisatawan misalnya, yang kedua itu adalah CSE-nya tentunya, pelaksanaan ya. Nah kalau misalnya yang pertama kita sebut dia wisatawan sebagai variabel karena umum ya, Anda harus bedakan definisi dulu. Ini nggak boleh bukan definisi secara persepsi Anda, tapi berdasarkan sumber. Misalnya si Alex lah, kita bawa namanya Alex lagi, tahun 2000 atau 19 atau 2000 lah ya, 2011 gitu, menyatakan wisatawan adalah orang yang bagaimana. Nah, silakan dijelaskan secara lebih spesifik di sini.
Begitu juga dengan CHSE. CHSE. Ini kan yang anak ukur. Sekarang menurut siapa misalnya? Kemenpar. Kemenpar Rekraf tahun 2020. CHSE itu apa sih? Adalah sebuah program sertifikasi NAADA. Silakan Anda jelaskan secara lebih. Boleh nggak lebih dari satu sumber? Boleh. Seperti yang saya bilang tadi, kalau manusia itu kan dibentuk dari sel, apa ya, misalnya dari sel jaringan segala macam. Nah sekarang kalau wisatawan ini dibentuk dari apa? Bukan karena dibentuk dari tanah, bukan, tapi definisi dia terbangun dari apa gitu. Kita definisikan dia bisa wisatawan asing gitu misalnya, dari mana? Dari negaranya gitu. Kita bisa golongkan dia wisatawan yang berduit gitu misalnya, ekonominya menengah misalnya dengan rentan penghasilan berapa. Kita bisa bedakan dia wisatawan yang pria dan wanita atau transgender misalnya berdasarkan jenis kelamin gitu. Banyak. Kita golongkan dia wisatawan yang punya pendidikan tinggi misalnya, ya kita golongkan dia dalam tingkat pendidikan. Nah itu indikator. Sekarang indikator itu tulis semua nggak? Ya enggak. Kita butuhkan apa? Misalnya dalam penerapan CSE itu kita pengen tahu tentang jenis kelaminnya misalnya. Terus kita pengen tahu tentang tingkat pendidikan misalnya. Pendidikan. Apalagi kita ingin tahu dari mungkin kalau sudah jenis kelamin, ada tingkat pendidikan, mungkin wisatawan yang berkunjung ke tanah laut itu wisatawan dari negara mana misalnya, dan asal usulnya atau negara asal. Terus kita ingin tahu juga berapa lama dia stay misalnya, berapa lama wisatawan ini, karena ini membentuk kan kalau orang yang dia disebut wisatawan kalau dia berkunjung tapi tidak menetap kan, berarti dia berapa lama stay di Bali misalnya, atau stay di mana di Tanah Lot. Nah, ini kembali lagi Anda harus kategorikan. Nah ini misalnya jenis kelamin, jelas bahwa di sini dia nominal kan, nominal, jadi dia skalanya nominal. Anda tulis nominal. Tingkat pendidikan apa? Ordinal. Oke, Anda tulis ordinal. Negara asal, nah mungkin kan kita sebut dulu Indonesia lebih bagus atau negara A lebih bagus dengan negara B itu ya nominal aja ya. Kita hanya ingin membedakan aja. Terus yang selanjutnya berapa lama? Nah ini kalau berapa lama berarti kan rentan ya. Ada yang 1 sampai 2 bulan, ada yang lebih dari 5 bulan. Nah ini kita pakai interval. Kurang lebih seperti itu. Nah ini skala. Oke, udah paham di sana. Sekarang yang terakhir sekarang. Jadi sekarang kita masuk ke CISE. Nah, CISE ini dibentuk dari macam-macam kan. Kalau di Kemenparekraf itu Anda baca penerapan CISE di setiap tempat wisata itu beda-beda. Kalau di TW ada kriterianya, kalau di hotel ada gitu. Jadi harus jelas dulu. Misalnya Anda yang mau ukur ini apa, membentuk CSE-nya ini. Tentu ada fasilitas, ya, ada karyawannya yang menerapkan, terus ada unsur-unsur area publik segala macam. Semua itu, misalnya Anda ingin mengukur fasilitas dan karyawan. Nah, sekarang fasilitas itu terbentuk dari apa? Misalnya fasilitas kita sebutlah fasilitas publik ya. Itu mungkin yang pertama ya mungkin fasilitas tempat cuci tangan misalnya. Cuci tangan. Apa lagi misalnya yang mengacu kepada, oh ya, ada nggak signboard tentang pandemi atau COVID gitu misalnya. Terus apa lagi, mungkin
ada titik kumpul nggak? Nah, titik kumpul. Terus ada tempat sampah nggak? Tempat sampah. Nah, ini fasilitas. Masih banyak lagi fasilitas. Silahkan Anda ukur. Nah, kalau ini mungkin lebih banyak ke ini ya, ordinal. Karena kenapa ordinal? Karena ini dipersepsikan oleh wisatawan nanti. Apakah dia golongan bagus atau cukup atau sangat bagus, mungkin ini buruk, nah seterusnya. Jadi kita membedakan antara ini dengan skala yang berbeda juga gitu. Dan ada tingkatannya pula gitu. Jadi kita sebut dia ordinal. Ya, jadi semua kata kalau kita bicara persepsi dia termasuk skala ordinal. Pasti itu. Kalau kita mengukur fasilitas. Terus ada kita mengukur karyawan misalnya. Karyawan itu sudah melakukan pengaturan nggak? Pengaturan terhadap misalnya pengunjung yang datang gitu. Sigap nggak? Itu misalnya. Terus karyawan memberikan salam nggak? Attitude-nya, sikapnya. Terus mungkin karyawannya bersifat empati nggak terhadap keluhan dari pengunjung misalnya. Silakan Anda ukur. Ini juga berdasarkan teori gitu. Jadi misalnya jenis kelamin juga kok bisa sih Anda ukur jenis kelamin wisatawan, siapa yang nyuruh misalnya. Si A misalnya tahun 2015. Tingkat pendidikan juga sama. Terus ini juga sama supaya karyawan juga harus karyawan ini juga harus didefinisikan juga sedikit. Kemudian kita sebut dia misalnya attitude-nya, rehabilitasnya, ketanggapan dan sebagainya itu kita ukur, empatinya itu. Nah, kalau biasanya ya umumnya kalau persepsi wisatawan terhadap sebuah sesuatu itu misalnya dalam bentuk benda mati atau hidup, manusia atau non manusia itu bukan non astral ya, tapi non manusia dalam artian fasilitas bentuk fisik gitu loh. Nah itu biasanya skalanya ordinal karena kita membutuhkan persepsinya dia terhadap itu. Nah ini lebih detailnya mungkin di video lain saya bahas ya apa itu. Mungkin definisi atau apa indikator. Indikator itu adalah turunan yang membentuk ini itu aja. Silakan Anda belajar lebih ini dulu terkait dengan yang ininya. Mungkin nanti untuk populasi, sampling, bagaimana teknik sampling dan lain sebagainya itu mungkin nanti saya bisa berikan nanti di video yang lain ya. Nah, sekian dulu dari video saya ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.